Kalau sistem pendinginan itu jauh lebih bagus yang Redmi 4A. Kenapa? Karena ini udah pakai heatsink atas bawah. Jadi kemudian ganti dengan baterai yang baru yang full. Langsung nyalain, langsung ready lagi. Halo semuanya, selamat datang di Keraktu Channel. Di video kita kali ini kita akan bahas 3 buah modem. Sebenarnya yang akan kita bahas lebih detail adalah kedua modem ini ya guys ya. Nah, tetapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, dibantu dulu dengan cara klik tombol subscribe di bawah guys. Ini adalah modem untuk dipakai di OpenWRT atau hotspot. Nah, yang pertama ini ada modem pabrikan Huawei E5577. Pasti teman-teman udah nggak asing dengan modem ini. Ini udah kita modif pakai baterai eksternal, tinggal pasang aja. Kemudian kedua modem ini adalah basicnya itu dari mesin handphone. Yang pertama ini mesin handphone Xiaomi Redmi 4A. Kemudian yang ini itu Redmi 4X. Nah, ini masih wujudnya HP. Ini kebetulan layarnya juga masih oke banget. Cuma di bagian baterainya dia udah dibikin seperti ini supaya bisa diganti-ganti baterai secara gampang dan cepat. Kemudian di video kita kali ini kita akan bahas tentang kelebihan dan kekurangan dua buah modem ini. Fitur-fitur apa aja yang terdapat di modem ini dan kenapa milih modem seperti ini daripada milih modem seperti ini. Kayak gitu ya intinya. Jadi di sini sebenarnya nggak menyudutkan kalian itu harus pilih yang ini, kalian itu harus pilih yang ini, enggak. Tapi cuma sebagai wawasan aja, pengetahuan aja. Dan saya akan coba jelaskan apa yang saya ketahui. Jadi nanti teman-teman bisa milih sesuai dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Jadi suatu barang itu bakalan berguna dan penting banget ketika barang tersebut itu dipakai sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, andaikan fitur ini lebih melimpah tapi teman-teman nggak terlalu membutuhkannya, ya buat apa kayak gitu. Mungkin kayak gini aja udah cukup. Nah, seperti itu ya kira-kira. Nah, kemudian dari yang pertama, Bang, kenapa sih pilih modem itu yang dua dari HP? Kenapa nggak pakai modem pabrikan aja dari yang putih itu? Itu kan lebih bagus, lebih simple, juga dibawa kemana-mana itu lebih ringkes ya. Nah, ini adalah pembukaan di awal. Kenapa nggak pakai yang ini? Ya, karena di sini kita main tunneling. Tunneling itu VPN ya, pasti tahu teman-teman. Nah, sedangkan di modem ini itu nggak support untuk dipakein V2 Ray atau Trojan atau X-Ray dan lain-lain ya. Jadi ini cuma sebagai hotspot aja, diisi kartu, ada kuotanya, sebarin, udah selesai. Tapi ketika dua modem ini itu bisa diisi kartu, dapat sinyal, sekalian dipasang VPN Trojan, V2 Ray untuk kebutuhan tunnel atau inject seperti itu ya. Kemudian di hotspotin atau sebagai modem untuk OpenWRT. Nah, jadi dua buah alat ini, modem ini itu istilahnya itu dia itu modem dan OpenWRT, tapi bukan OpenWRT, cuma secara fungsi seperti itu ya. Jadi dia nyari sinyal, kemudian nginjek di sini, kemudian nyebarin juga. Nah, dalam satu buah alat yang seperti ini. Ini juga handphone ya, sama seperti itu fungsinya. Nah, ketika modem kayak gini itu nggak bisa ya. Makanya kebutuhan teman-teman itu seperti apa? Kalau kebutuhannya itu untuk tunneling yang praktis dibawa kemana-mana, jelas pilih yang ini atau yang ini. Karena ini belum bisa untuk tunnel. Ini cuma hotspotin aja, tunnelnya itu ada di HP yang nyambung nanti kayak gitu, dan sedikit ribet ya. Nah, jadi udah tahu ya perbedaan ketiga modem ini. Jadi memang secara fungsi itu sama-sama modem, tapi untuk kebutuhannya itu udah berbeda. Nah, jadi udah tahu ya, kita singkirin dulu ya modem pabrikan karena udah nggak masuk ke tema pembahasan kita. Nah, selanjutnya kita akan compare dua modem ini. Nah, ini adalah bikinan sendiri dari Keraktif. Kalau teman-teman lihat modem yang ini, mungkin teman-teman udah biasa menjumpai di video-video sebelumnya. Ini udah pernah dibawa ke Jogja juga buat dites ketahanan baterainya. Ya pokoknya udah sering muncul ya di channel Keraktif ini, Redmi 4A. Nah, untuk yang ini baru saya munculin di video kali ini ya. Nah, ini Redmi 4X, kebetulan baru punya handphone Redmi 4X, jadi saya oprek aja seperti ini.
dan sama-sama sebagai modem juga bisa dibawa ke mana-mana. Nah, sekarang untuk mengenai fitur apa aja di keduanya. Nah, untuk secara fitur itu persis sama ya. ROM-nya yang dipakai juga sama. Kemudian fitur auto-autoannya juga udah disettingkan di kedua modem ini. Jadi sama persis. Kemudian modem ini bisa sebagai modem untuk disambungin ke STB OpenWRT juga bisa. Kemudian dipakai untuk hotspot tanpa OpenWRT atau STB juga bisa. Jadi kayak tadi saya bilang, diisi kartu, nginjeknya di sini kemudian disebarin, bisa. Handphone juga bisa, sama ya, secara fungsi, fitur itu sama. Kemudian secara kecepatan internet juga sama, karena ini masih CAT4. Ini CAT4, ini CAT4, dan untuk kecepatan download dan uploadnya silakan browsing aja ya. Jadi jelas, secara fungsi dia itu sama persis, nggak ada bedanya sekarang ya. Nah, kemudian sekarang kita bahas secara fisik mungkin ya. Kalau secara fungsi itu sama ya. Untuk tunnelnya juga saya pakai Fedora NG, udah auto-autoan sama persis lah pokoknya secara firmware. Nah, kita bahas secara hardware. Nah, secara hardware untuk modem yang seperti ini itu cuma muat satu baterai kebetulan ya, pakai casing seperti ini. Nah, kemudian juga bila dia dipasang tutupnya seperti ini mungkin lebih kece kali ya. Kalau dibawa nongkrong kayak gini nggak terlalu apa sih ya, nggak terlalu jelek-jelek banget ya. Tapi kalau teman-teman bawa HP seperti ini kemudian mungkin belakangnya pakai baterai seperti ini ya, teman-teman di keramaian mungkin bakal ada yang ngelirik, itu apaan sih kayak gitu ya mungkin ya. Nah, cuma ya bisa sih diakalin pakai baterai bawaan. Nah, tetapi di kali ini itu saya pakai baterai laptop karena kebetulan biar cepet, biar kalau misal ganti-ganti baterai, kalau ngedrop tinggal lepas kemudian pasang yang baru kayak gitu ya. Nah, cuma kalau yang ini itu bisa ditambah 2 baterai sebelahnya atau mungkin bahkan bisa 3 baterai sebenarnya kalau dipepetin ke sini lagi ya untuk holder baterainya. Nah, kalau yang ini kan cuma 1 baterai. Selanjutnya kita akan bahas secara hardware lagi. Kalau sistem pendinginan itu jauh lebih bagus yang Redmi 4A. Kenapa? Karena ini udah pakai heatsink atas bawah. Jadi yang atas ini heatsink, yang sebelah bawah sini juga ada heatsink pendinginnya. Jadi ketika mesinnya panas, dia penyebaran panasnya langsung disebarin ke heatsink. Jadi lebih optimal, lebih baik ya. Sedangkan yang masih standar seperti ini, kebetulan ini juga belum dikasih heatsink bagian sini. Ini panas, sama-sama panas kalau misal dipakai buat hotspot. Cuma ini panasnya itu kan kebuangnya itu kurang optimal karena nggak ada pendingin heatsink seperti ini ya. Nah, itu bisa jadi pertimbangan teman-teman mau pilih yang mana. Tapi kalau misal teman-teman yang misalnya wah ini nggak terlalu panas sih, nggak jadi masalah, nggak apa-apa pakai ini, atau mungkin ini ditambah kipas bisa. Kalau ini nggak ditambah kipas aman sih, karena udah pakai heatsink gede seperti ini udah aman sih, nggak perlu kipas-kipasan. Karena modem utama di Kere Aktif juga pakai heatsink gede seperti ini tanpa kipas, full 24 jam nonstop hingga hari ini. Nah, sekarang untuk masalah konsumsi listrik. Nah, untuk masalah konsumsi listrik atau baterai itu mirip ya, mirip. Jadi nggak beda jauh, maksudnya lebih boros ini apa ini bang, baterainya itu mirip. Nah, kebetulan untuk yang ini itu udah saya tes kemarin ya, pas di video sebelumnya saya kan ke Jogja bawa modem seperti ini. Kalian bisa nonton videoku yang ini nih. Nah, di video itu saya udah testing kalau modem ini itu satu baterai itu saya bawa jam 4 sore, itu habis di jam 10 malam kalau nggak salah ya, sekitar 4 jam 3-5 jam ya, tergantung pemakaian. Kalau mungkin yang nyambung ada lebih dari satu, dia mungkin paling bertahan 3-4 jam ya, anggap aja 4 jam ya satu baterai. Nah, kemudian untuk HP ini juga sama sekitar 4 jam karena ini udah biasa saya bawa ke luar rumah, sekitar 4 jam ketahanannya. Jadi sama ya, untuk secara boros mana sama, walaupun mesinnya ini beda, ini Redmi 4A, ini Redmi 4X, tetapi firmware-nya itu sama, pakai Nusantara yang belum ada Play Store-nya, jadi mungkin lebih ringan, lebih awet juga.
Nah, cuma ini kan bisa ditambah satu baterai lagi secara paralel ya. Jadi kapasitasnya lebih besar ya, bisa lebih besar. Kalau satu baterai ini itu dia 2000 mAh ya. Nah, jadi kalau ditambah satu lagi jadi 4000 mAh. Nah, jauh lebih besar daripada yang ini. Kemudian untuk dari segi kepraktisan mengenai hotspot, jadi kalau yang masih ada layarnya, memang dia lebih satset ya. Ketika kalian membutuhkan hotspot, kalian bisa pencet sentuh layarnya, nyalain hotspot, matiin hotspot, nyeting-nyeting itu lebih gampang, lebih cepet ya. Nah, sedangkan kalau modem yang ini itu kalian wajib pakai SCRCPY buat mengontrol ini ya. Walaupun ini juga bisa dikontrol pakai SCRCPY, jadi modemnya cuma geletak di meja kayak gini, kalian bisa remote pakai SCRCPY, dua-duanya ini bisa, nggak cuma ini doang ya. Cuma kalau misal kalian kelamaan nih pakai SCRCPY, langsung aja sentuh layarnya kayak gini biasa, karena ini kan masih wujudnya handphone ya. Sedangkan ini itu kan LCD udah nggak ada, jadi untuk full control dia pakai SCRCPY, tapi fungsinya itu sama ya. Kemudian untuk dari segi sinyal, nah sinyal kalau ada di posisi yang susah sinyal, saya rasa bakalan unggul yang ini, karena ini antenanya jauh lebih bagus daripada yang ini pasti. Nah, tapi kalau misal kondisinya sinyalnya memang di lokasi itu sedang-sedang aja, ya ini keduanya nggak beda jauh, sama. Kemudian untuk secara penyebaran hotspot, jauhnya itu juga sama, kurang lebih sama, karena ini masih pakai antena standar kalau untuk nyebarin hotspot ya. Dan yang nyambung hotspot itu nggak perlu setting IP, setting proxy, dan lain-lain, karena ini kan udah custom ROM, udah ada fitur allow client to use VPN. Jadi yang nyambung tinggal nyambung WiFi biasa, yang kerja di sini, yang nginjek di sini, kayak gitu ibaratnya. Kemudian untuk sekarang itu dari segi pengecasan ya. Jadi ini ada micro USB, ini bisa dipakai untuk kabel data atau OpenWRT ya, maksudnya ke STB OpenWRT, atau juga sebagai ngecas. Sama, di handphone ini juga sama. Nah, sekarang menurut pengecasan ya guys ya, secara pengecasan itu lebih kenceng Redmi 4X ya. Kalau ini sih kayaknya emang udah bawaan dari handphonenya ya, karena Redmi 4A itu lebih jadul daripada 4X. Nah, fitur pengecasan di Redmi 4X saya tes pakai alat USB tester seperti ini. Nah, pakai alat ini saya ngetes untuk ngecas Redmi 4X, itu ampernya itu lumayan cukup besar, jadi lebih cepat terisi baterainya ya daripada Redmi 4A. Nah, seperti ini guys kira-kira untuk konsumsi atau ampere yang masuk maksudnya ya. Nah, itu lebih gede ya daripada Redmi 4A. Nah, Redmi 4A saya coba juga pakai charger yang sama, kabel yang sama. Nah, hasilnya cuma segini. Nah, ya kelihatan ya. Jadi untuk masalah charger itu lebih cepat Redmi 4X. Saya akui lebih cepat Redmi 4X. Tapi saya nggak merekomendasikan kalian ngecas di modemnya. Saya rekomendasikan kalau misal kalian punya modem seperti ini, silahkan beli baterai kayak gini, itu banyak guys. Silahkan beli baterai kayak gini itu yang banyak. Ya ada 4 atau 5. Karena ini baterainya juga murah, mulai dari 15.000 udah dapet, tergantung kualitas dan kapasitas. Nah, kalian beli kayak gini 5, kemudian kalian beli charger eksternal. Contoh, misal yang murah-murah bisa, atau kalau mau yang bagus beli Litokala seperti ini. Nah, charger Litokala seperti ini udah pasti lebih bagus ya. Nah, kalian charger semua baterainya. Kemudian ketika kalian mau pergi-pergi keluar rumah, kalian tinggal wadahin baterainya, bikin holder baterai atau kantongin baterainya. Kalau sewaktu-waktu di luar itu ngedrop baterainya, kalian nggak perlu ngecas nunggu lama-lama. Kalian cukup lepas aja baterainya seperti ini, kemudian ganti dengan baterai yang baru yang full. Langsung nyalain, langsung ready lagi.
Nah, ngecasnya di Litokala itu juga lebih cepat karena kita bisa ngecas langsung 4 baterai. Dari kosong sampai full itu sekitar 2 jam lebih dengan arus 1 ampere pakai Litokala ya. Nah, jadi kalau misal kalian keluar rumah bawa baterai kayak gini 4, itu udah bisa 12 jam lebih lah. Jadi lebih praktis daripada ngecas lewat port micro. Bisa, tapi kan kalau dicas kayak gini mesin HP-nya juga panas, ngisinya lama kayak gitu. Paling kalau mau pakai port micro USB-nya ini kalau dipakai untuk standby, contoh kalau misal kalian lagi nongkrong kebetulan di situ memang ada stop kontak, kalian bisa colokin lewat micro USB, kemudian kalian pakai hotspot. Nah, itu kan standby ya. Nah, bisa seperti ini. Tapi kalau untuk dipakai untuk ngecas dari 0 sampai full itu kurang recommended sih. Mending pakai charger eksternal ya, jelas paham. Nah, kemudian yang terakhir adalah secara harga. Secara harga, kalau untuk bahan untuk bikin seperti ini itu jelas lebih mahal Redmi 4X. Karena mesin Redmi 4X itu pasaran harganya pasti lebih mahal daripada Redmi 4A ya. Jelas ya. Tapi untuk segi fitur, kegunaan itu plek ketiplek sama ya. Jadi untuk sekarang teman-teman udah tahu kebutuhan teman-teman itu butuh yang mana kayak gitu ya. Nah, dan yang terakhir mungkin teman-teman bertanya-tanya, Bang, itu tombol merah itu buat apa? Ya, tombol merah ini untuk nyalain 1 2 3. Nah, ini kayak tombol power di HP nyalain. Nah, sekarang ini alatnya lagi nyala. Cuma nggak kelihatan karena nggak ada layarnya. Nanti setelah dia nyala sekitar kurang lebih 1 menit dia bakal nyalain hotspot dan siap digunakan kayak gitu ya. Beda dengan handphone. Kalau handphone bisa dibikin auto on hotspot juga, tapi berhubung ini layarnya masih bisa disentuh ya, ini bisa langsung nyalain hotspot secara manual kayak gini. Bebas mau dibikin auto bisa, manual bisa kalau ini ya. Nah, jadi kayak gitu ya untuk pembahasan kedua modem rakitan dari Carrier Active seperti ini. Semoga bisa menjadi referensi dan menambah wawasan kita. Kalau kalian berminat dengan modem yang seperti ini, bisa langsung cek aja di deskripsi video ini. Barangkali stoknya masih ada, silahkan di order. Sekian video kita kali ini. Apabila banyak kesalahan saya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.